manusia. Roma 10 ayat 9. Baca. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, betul ya? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Iya. bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam Mana perintah menyembah bahwa Yesus? Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan Lanjut tadi Pak. Ya, saya masuk ya. Oke, kita bahas kitab Roma ya. Nah, kakak perhatikan baik-baik ya. Kalian memang, tapi nggak apa-apa lah. Memang inilah ujian kami untuk menghadapi kalian dengan kesalahpahaman kalian. Buka kak, Roma berapa kak? 9. Roma berapa tadi katanya? 9. 10 ayat nomor 9. Roma 10. Iya, Roma 10 ayat nomor 9. Nomor 9 ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Roma pasal 10 nomor 9 kita buka. Saya mau kalian, kuping aku kejepit bentar. Nih, kita buka dulu. Nih ya, kita tunjukkan data. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, kita lihat bahasa asli Tuhan ini apa? Kurios. Kurios ini artinya adalah pemimpin, tuan. Bu, kalau seandainya ini dasar kalian mengatakan kalian menyembah Yesus, apakah kalian mau menyembah setiap kurios? Pemilik keledai yang dipinjam Yesus itu juga dipanggil kurios, by the way. Raja-raja juga dipanggil kurios. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah kurios, bukan cuma Yesus kurios dalam Bible, Bu, banyak kurios. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ini bukan perintah menyembah, Bu, ini perintah untuk mempercayai dia, Bu. Percaya sama dia. Percaya ketika dia katakan bahwa kehidupan kekal hanya menyembah mengenal hanya satu-satunya Tuhan. Percaya sama dia ketika dia mengatakan jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini. Percaya harusnya ibu sama dia ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Percaya harusnya ibu ketika dia berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Artinya dia tidak pemilik kuasa, dia diberi kuasa. Percaya atas apa yang diucapkan bahwa masuk ke dalam surga itu dengan mengikuti perintah Allah Bapa. Artinya begitu. Ya, tapi ibu percaya nggak itu? Ibu percaya nggak semua perkataan Yesus? Percaya sama perkataan Yesus. Oke. Kalau ibu percaya kepada perkataan Yesus, saya tanya sama ibu. Ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Percaya nggak ibu? Percaya dong. Siapa satu-satunya Allah menurut Yesus di situ? Allah, ya Tuhan Allah. Ya siapa namanya? Allah, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Namanya siapa? Nama. Bapakmu. Bapakku sembahan kalian. Masa bapakku sembahan kalian? Itulah makanya kalau repot punya Tuhan bapak-bapak ini loh, bingung membedakan mana bapak yang adalah Tuhan, mana bapak kepala sekolah, mana bapak kandung, mana bapak tiri. Makanya kami nggak pernah menyebut Tuhan kami dengan bapak, karena kesalahpahaman terjadi. Karena kalau Tuhan bapak-bapak ini ribet. Mana tuh email dulu? Nggak, maksudnya siapa Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu siapa namanya? Coba ibu jelaskan. Anggap saya kurang paham namanya. Nah, kalau ibu percaya kepada Yesus, harusnya setiap perkataan Yesus ibu percaya. Ketika dia katakan bahwa Tuhan itu cuma satu, jangan percaya Tuhan Tritunggal, karena Yesus tidak mengajarkan Tuhan Tritunggal. Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, jangan katakan dia maha kuasa. Ketika dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, jangan katakan dia setara. Kalau memang ibu betul-betul percaya kepada Yesus, percayalah semua kata-kata dia. Kata dia, Yohanes pasal ke-8 nomor 37, orang yang menginginkan kematian dia adalah iblis. Percaya nggak ibu itu? Orang yang bapaknya adalah Allah mengasihi dia. Ibu mengasihi Yesus nggak? Mungkin yang mengingini dia karena dia memang diingini iblis. Saya tanya ibu, mengasihi Yesus nggak? Mengasihi. Kata Yesus mengasihi. Ketika dia mati di tiang salib, ibu senang atau sedih? Kalau pada saat itu ya sedih. Tapi untuk sekarang sedih bu, sedih. Oh, kalau dulu sedih, kalau sekarang senang. Nah inilah mana yang betul nih? Kalau dulu sedih, sekarang senang.
Itu jawabannya. Kalau dulu Ibu sedih, ibu bilang kalau dulu ibu sedih, kalau sekarang ibu senang. waktu Ibu dia senang. pasti kan sedih. Tapi sekarang kan dia sudah naik, jadi sudah senang. Ketika Yesus ditelanjangi, dipermalukan, ibu senang atau sedih? Katanya mengasihi Yesus. Oh. Ini kalian nih ngaku-ngaku mengasihi Yesus, tapi ketika dia ditombak Ansip Romawi kalian tepuk tangan karena kalian menikmati kematian Yesus. Kalian menikmati kematian Yesus. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Yesus mengatakan orang itu adalah kehendaknya. Coba tunjukkan kalau kematian itu, nih saya kasih baca Yohanes pasal 8 nomor 37. Silakan dibuka. Ibu bilang kehendak dia. Iblis Bu yang berkehendak Yesus itu mati nih. Ini datanya Yohanes pasal ke-8 ya. Ibu bilang kehendak dia. Komen di bawah Uni, YouTube Uni nggak ada suaranya katanya. Oh ya? Bentar. Oh iya belum ini. Belum jalan. 10 ayat 18 kan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku Memberikan apa? Memberikan apa? Di mana di situ memberikan nyawa? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah Iya apanya itu apanya itu apa? Itu kalau kita artikan ya, kalau saya pribadi nyawanya. Berarti ibu bilang dia mau bunuh diri? Bukan kata-kata bunuh diri, enggak lah. Loh, kalau pengen mati itu ya Bu, kalau ibu pengen mati ibu mau bunuh diri itu namanya. Mana ini? Bu baca Yohanes pasal 8 nomor 37. Saya akan ibu buka pelan-pelan aja, kita santai. Ibu baik di sini ya. Saya hargai ibu, saya hormati ibu. Saya tidak mengislamkan ibu. Saya tidak berusaha memasukkan paham Islam. Saya tidak membawa paradigma Islam untuk menjengkal kitab ibu. Saya menggunakan kaidah bahasa. Buka Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Satu perikop. Pelan-pelan aja. Anggap di sini saya menemani ibu belajar Bible ibu sendiri lah. Bukan berarti saya ngajarin Bible ibu ya. Saya menemani ibu mempelajari kitab ibu. Kenapa? Karena saya juga suka baca kitab ibu. Jadi tidak ada yang lebih pintar daripada kita berdua. Ibu mungkin orang yang jauh lebih pintar daripada saya. Dan saya hanya orang yang menemani ibu. Karena qadarallahnya saya senang. Buka Yohanes pasal 8 nomor 37. Silakan Bunda, bacakan Bunda. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena kita tidak beroleh di tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Silakan. Silakan dibaca satu perikop Bu. Kalau orang Kristen ini kan metode membaca kitab sucinya kan satu perikop. Yohanes pasal ke-8 kalau kita lihat dari ayat nomor 37, Ibu kalau bertenang dengan penuh hati nurani baca betul-betul di ayat ke-38-nya. Di ayat ke-39, jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah hendak menghabisi nyawaku, ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Apa yang tidak dikerjakan oleh Abraham? Menghabisi nyawa para nabi dan utusan Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka. Mereka masih ngeyel. Bapak kami adalah Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, wahai orang Yahudi yang tegar tengkuk, kamu akan mengasihi aku. Jadi Yesus mengatakan, kalau kalian itu betul-betul beriman kepada Tuhan yang sama dengan Yesus, yaitu Bapa, yang disebut Bapa itu adalah istilah untuk pencipta langit dan bumi, mereka akan mengasihi Yesus. Lalu dikatakan, dan aku datang bukan atas kehendakku. Bapak Ibu bilang atas kehendak dia mati. Dia datang saja bukan karena kehendaknya, kata dia. Ibu katanya percaya sama Yesus. Aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti? Sebentar dulu, selesaikan ayatnya. Sebentar dulu, selesaikan dulu.
Sebabnya kamu mengerti bahasaku, sebab kamu tidak mengerti bahasaku, kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Di situ Yesus menegaskan, orang-orang yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya iblis. Tiba-tiba ibu bilang dia sendiri yang pengen mati. Bahwa ibu bilang keinginan Yesus sejalan dengan keinginan iblis. Yesus mengatakan justru orang yang menginginkan kematiannya bapaknya iblis. Kalau orang yang bapaknya adalah Tuhan, dia akan mengasihi Yesus pada waktu itu. Artinya apakah betul Tuhannya Bani Israel menginginkan Yesus mati? Kalau Yesus sendiri mengatakan kalau Tuhanmu adalah Bapa, adalah Allah Bapa adalah Tuhanmu, apa? Kalau Allah adalah Bapakmu, tentu kau kasihi aku. Sementara kalian Kristen menuduh Tuhan Bani Israel itu mengutus Yesus untuk mati. Mana yang betul? Kalian atau Yesus? Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa kalau kalian itu menyembah kepada Tuhan yang sama denganku, Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di surga, kalian itu mengasihi aku loh, bukan untuk membunuh aku loh. Tapi kalian tuduh karena doktrin kalian yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapaknya dan dia sendiri. Ngeri loh. Kalau Yahudi menginginkan kematian Yesus, dikatakan Yesus bapaknya iblis, kalian lebih iblis daripada iblis karena kalian bahkan menikmati kematian Yesus. Parah kalian. Orang Yahudi aja menginginkan kematian Yesus karena menuduh dia menghujat Tuhan aja, bapaknya iblis. Kalian yang membenarkan kematian, bahkan kalian tuduh lagi, ya yang pengen matikan dia sendiri. Ya yang mengutus dia kan bapaknya dia sendiri. Tuduhan kalian keji loh. Kalian tuduhlah kerjasama mereka sama iblis, kolab. Kan ada-ada aja itu. Lalu kalian nikmati kematian Yesus. Kak, silakan tanggapi. Mungkin teman-teman lain boleh tanggapi dulu. Silakan. Halo, selamat sore. Ya, sore King. Ya, sore host. Boleh aku ikut diskusi, bukan berdebat ya. Setuju ya, kita diskusi ya. Agama nggak bisa diperdebatkan. Richard tuh dari dulu, Richard tuh. Boleh ya diskusi. Richard tuh dari dulu, King Richard dari dulu. Boleh ya, diskusi ujung-ujungnya ngeyel. Saya ini udah lama Richard. Kecuali kamu bertobat. Aku nggak pernah menghina Rifa. Berdebat dengan menghina beda Richard. Yang saya bilang ini kan, ini nggak Ustadz Arif. Dia prolognya aja tuh udah berdebat dengan kita. Lo dia bilang saya nggak mau berdebat ya. Saya udah kenal dia Ustadz Arif. Dia tuh di awal mencoba mencitrakan dirinya tuh baik, tapi implementasinya enggak. Saya nggak mau berdebat ya, tapi ketika dia berbicara dia nggak akan berhenti Ustadz Arif. Tuh kan? Itu si Richard itu. Tuh kan? Lah, ya dengar. Tadi aja kamu begitu. Kadang di room ini juga, Rifa, bukan cuma di Dayak Kalimantan, di sini juga aku biasa kok enak aku diskusi. Nggak ada urusannya sama saya. Yang lain. Saya itu ya, Richard jadi, tidak peduli. Karakteristik manusia itu sebelum dia mencapai umur 40, kalau tidak berubah di usia 40, itu karakter dia. Karena hal yang paling sulit dirubah oleh manusia dalam ilmu psikologis adalah karakter. Makanya wajib untuk konsisten dalam karakter supaya terbentuk. Gini, ya, saya udah tahu kamu. Kita kan diskusi di sini. Ya, saya nggak mau berdebat, saya mau diskusi aja. Tapi coba nanti. Kan, iya emang diskusi nanti yang nilai nanti ya, oke ya. Saya yang berhak mau atau tidak mau diskusi sama kamu. Saya yang berhak. Saya yang berhak menerima diskusi dengan kamu itu bukan nggak berani. Jadi gini, kalau ada orang yang tidak mau berdebat bukan berarti orang itu takut. Bisa jadi karena gigi, bisa jadi karena tahu sia-sia. Satu boleh. Oh gitu. Loh, kok kamu yang ngatur? Ini sini ada tanya, ada Ernanda, ada Vicky, ada Halo. Ya. Kenapa kamu merasa di tempat di sini? Kalau Rifa mau kamu ini siapa, Richard? Ini ada 1, 2, 3, 4 orang Kristen. Nah, itu kan. Ya udah turun aja, bukan berdebat. Ustaz, turunkan aja. Di sini bukan tempat dia cari panggung, Ustaz. Enggak berani Rifa menghadapi aku. Iya, enggak berani. Aku takut terguncang ya, takut dibaptis. Turunkan aja, turunkan aja. Tidak akan berhenti dia bicara sampai 2 hari sebelum kiamat. Wallahi dia tidak akan berhenti bicara. Saya bersaksi dan saya menyaksikan bagaimana diskusi orang ini. Dulu Ustadz dia masuk ke koma non debat agama loh Ustadz.
Dia masuk ke Komal, Palestina dan Israel kalau nggak salah. Bahkan orang-orang di situ pun kaget ada orang kayak gini, ada makhluk kayak gini yang nggak bawa data, ngotot, ngeyel, ngomongnya di awal sok baik tapi di depan belakang nanti. Jadi makanya saya bilang, kalau kau bilang takut, ya udahlah aku takut ketularan, ya walaupun sebenarnya bukan takut, jijik, lebih ke jijik sebenarnya. Tapi kalau kau senang mengakui kalau kau senang dengan kata-kata aku, ya udah aku takut banget ya Richard ya, takut kali ya. Takut ketularan, ya, gitu. Silakan. Di sini tuh tempat kita bukan menurunkan level kita. Saya tidak mau menurunkan level saya sebagai manusia ya. Saya mau di sini kita konsisten, edukasi publik. Kalau kalian bilang saya takut sama Richard, iya. Saya takut anjing gila, saya takut. ODGJ saya takut. Richard saya takut. Edi saya takut. Karena mereka hampir sama itu, ya. Lanjut yang lain. Tanya Vicky, Ernanda atau halo. Bertanya aja. Mbak mau gini. Ya, silakan Mbak tanya. Dalam Kristen kan mereka ada tuh aliran. Ada telepon dulu bentar, Bang Datuk. Bentar aja Bang Datuk. Ustaz Arif boleh ambil alih dulu? Ada telepon ini. Bentar. Ya, silakan. Bang Datuk monitor. Dalam Kristen kan itu ada aliran yang mereka mengakui Yesus itu adalah ciptaan. Jadi menurut teman-teman bagaimana itu pendapat kalian? Tapi yang mereka gunakan kan Bible. Ya, Yesus di Bible Anda juga ciptaan Bu ya, Wahyu 3:14 ya. Wahyu 3:14 ya. Dibaca Bu tanya. Iya. Permulaan ciptaan Allah itu. Iya. Amin itu saksi setia itu. Oh iya. Jadi pendapat kalian aja yang bagaimana teman-teman lain Kristen lain yang mempunyai aliran itu, apa tahulah kalian saksi-saksi Yehova itu kan? Ibu Islam itu Kristen ya? Kristen dia. Ya, jadi gitu Bu. Alkitabiah itu. Ya lebih Alkitabiah, saksi Yehova sama Unitarian ya. Dua denom ini sebenarnya di dua denom ini besar Bu di luar negeri Bu. Makanya kita tengok saat ini sekarang kan di Indonesia saksi Yehova begitu besar ya tempat ibadah mereka. Mereka cukup didukung oleh mereka di luar sana. Jadi saksi Yehova Unitarian itu tidak mentuhankan Yesus. Sama halnya seperti murid Yesus mula-mula itu kan Nasrani ya. Nasrani itu ya mereka-mereka yang tidak mentuhankan Yesus. Gitu Bu. Makanya kemudian saya heran. Saya juga mantan Kristen Bu ya. Jadi saya bingung kenapa saya keluar dari Kristen sebagai Tuhan mereka. Sama kan? Saya pikir mereka kan sama juga mentuhankan Yesus, melakukan apa perintahnya, kehendaknya, menyenangkan. Yesus. Saksi Yehova dengan Unitarian itu mereka-mereka yang tidak mentuhankan Yesus dianggap utusan sesuai dengan isi apa yang tertulis di Bible. Itu memang utusan. Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan di Matius 19 dikatakan juga demikian. Pada penciptaan kembali, aku dan bersama engkau yang percaya terhadap ajaranku, kurang lebih begitu ya, akan kembali menghakimi kedua suku bangsa Israel. Tetap dia. Gitu Bu. Jadi nggak pernah itu berubah. Ibrani 13 dikatakan Yesus tidak pernah berubah dulu, kini dan sampai selamanya. Jadi teman-teman Kristen maunya banyak belajar Bible agar jangan terdoktrin. Kalau orang-orang Kristen yang mentuhankan Yesus itu adalah bicara doktrin, bukan bicara Bible. Makanya saya selalu kolaborasi doktrin-doktrin orang Kristen justru menabrak Bible sendiri. Misalnya lagi kemudian ya, dikatakan Tuhan itu di Bible tidak sama dengan apapun. Esa kekal, nggak nampak, nggak mati. Itu ayat di mana? Di 1 Timotius 1:17 dengan 1 Timotius 6:16. Ibu catat Bu. Apakah saya bohong? Nah, kalau Tuhan tuh Esa itu arti tunggal, nggak ada ceritanya nggak tunggal, nggak ada ceritanya 3 Tritunggal atau gimana, nggak ada omong-omong itu ya. Karena sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4 itu saya baca dari literasi Yahudi. Kitab Yahudi, Esa itu ya sendiri tunggal, bukan berbilang seperti Tritunggal,
dua tunggal atau sebagainya. Nah, Tuhan itu tidak nampak, tidak mati. 1 Timotius 6:16 dengan 1 Timotius 1:17, Bu. Ibu baca sekarang tuh. Gitu. Yesaya 46 ayat 5 sampai 9, tidak ada yang sama seperti aku di muka bumi ini. Mau kepada siapa kau nyamakan aku? Jadi teman-teman Kristen ini terlalu luar biasa ya, melawan isi Bible sendiri. Gitu saudaraku. Ya, silakan. Ada yang mau bantah? Ya, tadi kan sudah dilemparkan pertanyaannya kepada teman-teman Kristen, tunjukkan bahwa di dalam kitab Bible Anda itu Yesus mengaku Tuhan. Di mana itu? Nggak pernah. Nah itu kan di Roma mereka ajarkan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Roma 14 ayat 9. Setelah bangkit dan mati agar dia menjadi Tuhan, gitu. Itu kontradiksi dengan Lukas 2:11. Coba Ibu buktikan. Hari ini bagi kita telah lahir juru selamat Kristus. Kristus itu juru selamat apa? Orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan kok menjadi Tuhan. Itu aja udah kontradiksi. Kemudian di situ dikatakan setelah lahir jadi dia Tuhan. Tetapi di Roma 14 ayat 9, setelah mati dan bangkit agar menjadi Tuhan. Kontradiksi. Yang pertama kan itu mereka mungkin masih menulis kan belum selesai semua pekerjaan Tuhan Yesus. Dia belum mati, dia belum bangkit, mungkin seperti itu. Nah giliran dia sudah melakukan tugas-tugasnya semua, barulah saksi-saksi ini menegaskan bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi gini Bu, Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan. Dia itu anak Bunda Maria seutuhnya. Bahkan dikatakan dia, bagaimana dikatakan Tuhan kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa? Yohanes 5:30. Kalau kita baca lagi di Kisah Rasul 2 nomor 22, semua mujizat Yesus yang bisa menghidup orang mati, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya itu mujizatnya dari Tuhannya. Lu baca tuh Kisah Rasul 2 nomor 22. Makanya dikatakan Yesus di Matius 11:5, dia punya Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus loh. Nah kalau ibu kata Yesus Tuhan, berarti konsekuensinya Tuhan ibu dua. Kenapa? Bapak Yesus katakan Tuhan, sementara orang Kristen mengeluarkan Yesus. Nah begini Pak, saya pernah lihat itu ada orang teman Muslim kan, mereka rela melakukan apapun demi Nabi Muhammad, mereka sampai rela membunuh demi Nabi Muhammad. Apakah itu juga sudah tidak mentuhankan? Karena kita sudah tunduk banget itu sampai sesuatu. Itu namanya Ibu udah framing. Karena di Al-Quran sangat jelas Nabi Muhammad itu Nabi bukan Rasul. Itu. Ya tapi perbuatan manusia itu gimana tanggapan Bapak? Ya di Bible Ibu juga demikian. Perbuatan orang itu dia rela melakukan apapun, dia sampai apa? Ibu, ya komparasi begini Bu. Mentaati Nabi Muhammad sama juga apa? Karena Nabi Muhammad itu menjalankan perintah Tuhan. Di Bible Ibu juga tertulis ya, mentaati pemimpin, mentaati negara, presiden juga itu sama dengan mentaati Tuhan. Itu di Bible Ibu tertulis. Tapi beda kan kesannya kalau cuman begitu kan mereka kalau suruh. Kenapa beda? Ini bisa mempertimbangkan itu, bisa mempertimbangkan itu. Di Bible Ibu tertulis cita gitu loh. Tidak. Di Bible Ibu tertulis mentaati pemerintah sama juga mentaati Tuhan. Di Bible itu tertulis itu. Jadi itu ya, bukan artinya seharusnya tidak begitu. Pemerintah seperti mentaati Tuhan itu. Hah? Di ayat mana itu? Mentaati pemerintah sama juga mentaati Tuhan. Di Bible Ibu tertulis. Ya, di mana itu? Di mana itu? Jadi kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah umat Islam menuhankan di seluruh dunia itu. Nabi Muhammad adalah Nabi sesuai dengan dalam Al-Quran itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi di situ ada hierarki ya. Jadi taat kepada Tuhan Allah sebagai penguasa langit dan bumi, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan kemudian wa ulil amri minkum terhadap pemerintahan. Jadi kita wajib mentaati ketiganya itu. Bukan berarti Nabi Muhammad Tuhan. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya Ustaz? Kenapa Nabi Muhammad katanya umat Islam itu mentaati Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad itu sama dengan Yesus, dituhankan katanya. Enggak, kesalahpahaman ini ya diluruskan ya. Ini nih, dia Roma 13 ayat 1, baca Ibu ya.
yang tadi katanya menaati pemerintah. Ya, Roma 13:1 Bu, baca Roma 13:1. Mentaati suami kan ada juga itu. Tunduk pada suami kan ada juga. Ya, Roma 13 nomor 1 Bu, baca ya. Itu Bu ya. Oke. Lanjut ini lanjut nih. Ya, jadi ini yang harus diluruskan nih, kesalahpahaman harus diluruskan ya. Taat kepada Rasulullah itu atas perintah Allah. Artinya ketaatan kepada Rasulullah karena mentaati Allah. Rasulullah itu ditaati, diikuti apa yang dia lakukan karena dia suri tauladan. Kalau Allah diabdikan, segala sesuatu yang dilakukan itu karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah. Beda Bu. Beda sama saya taat kepada mama saya karena saya diperintahkan oleh agama saya untuk patuh kepada orang tua. Jangan berkata kepada orang tua. Apakah saya menuhankan mama? Enggak, saya taat kepada suami misalnya. Apakah saya itu menuhankan suami? Kan tidak. Taat kepada guru ketika sedang jadi pelajar. Jadi definisi taat ini ada hierarkinya. Begitu ya Bun. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kakak tanya. Silakan teman-teman bertanya sepuasnya. Coba lihat Efesus. Coba Efesus pasal 2. Nih ayatnya nih, saya kasih data nih. Ya. Kakak perhatikan ini. Efesus pasal 6 nomor 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nih. Apakah ibu menuhankan orang tua? Kan enggak gitu. Taat itu bukan berarti menuhankan. Iya, sama Roma 13 ini buat supaya framing dia. Roma 13 nomor 1. Nah iya, terus satu lagi tuh Roma 13 tuh. Banyak itu. Silakan. Ada pertanyaan selanjutnya? Dalam Roma pasal 6:16 pun seorang budak disuruh taat loh kepada majikannya loh. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang yang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian. Jadi enggak, diksi taat itu bukan menuhankan, harus dipahami itu. Gitu. Silakan Bu. Ada yang lain mungkin ini ada 4 orang Kristen di sini pada numpang tidur di Muslim mereka berdoa kepada Nabi Isa, gimana itu? Siapa yang berdoa kepada Nabi Isa, Bunda? Ada yang seandainya mu'alaf lah atau masih berdoa kepada Nabi Isa karena dia mentuankan kan, Tuhan dalam arti tanda kutip. Berarti dia tidak apa namanya, tauhidnya nggak beres ya. Artinya dia masih syirik. Kalau dia tidak tahu, bisa jadi Allah maklumi. Tapi masalahnya dia nggak mau cari tahu. Berarti dia nggak belajar. Berdoa itu hanya kepada Allah. Menyeru dalam tanda kutip, menyeru itu memohon, meminta. Dalam artian meminta, menyandarkan semua kepada Allah. Itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada siapapun. Berdoa dengan mendoakan bedakan. Nah itu beda tuh. Jadi kami kepada keturunan Abraham itu setiap sholat itu memang selalu mendoakan untuk keselamatan kan, seperti itu. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, dan keluarganya kan, Nabi Ibrahim keturunannya wa ala ali Ibrahim kan itu. Dengan Nabi Muhammad ya seperti itu. Lanjut nih. Iya, silakan. Saya mending kalian bertanya aja yang non muslim. Kalau enggak saya mau kajian nanti. Kajian bentar lagi. Nanti maghrib saya istirahat dulu, sholat maghrib, terus ada aktivitas lagi. Nanti masuk lagi parkun tetap. Nanti kalau ada catatan akan catatan. Silakan yang non muslim bertanya aja. Ya, sambil lagi di bawah takut ada Ustaz Tata, Bang Dato ya. Udah saya lihat di bawah ada. Udah saya WA beliau, WA-nya masih mati. Masih nggak aktif WA-nya. Nggak aktif WA-nya nih beliau nih. Suara saya gimana? Bagus atau enggak? Suara saya? Bagus. Ya. Buat yang halo, siapa nih Kristen ya? Halo, selamat sore Kristen ya. Halo. Halo, siapa nih halo nih? Ya, Vicky, selamat sore Vicky.
Ya, yang Kristen tanya aja. Apa lagi tanya, silakan. Sampai mau maghrib kita tiga layani. Ya, maghrib kita tutup dulu. Saya mau ya. Silakan. Dua siapa namanya? Orang Islam di surga dapat 7 bidadari. 72 bidadari menurut riwayat hadis dan tidak ada di Al-Quran, dan itu pun untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau dia punya istrinya ngapain? Ya istrinya melayani dia, menjadi istri lah. Masa jadi istri harus ngapain emang? Jadi istri itu ya bersama dengan suami menikmati apa yang ada di surga. Tutup dulu Bang Datuk. Oh iya. Saya pernah dengar di sebelah yang katanya bahasa surga dalam Al-Quran itu tidak ada. Jadi jannah, katanya jannah itu adalah. Ya, jannah itu, surga itu bahasa Sanskerta swargo. Ya, dalam Bible juga nggak ada kata surga. Surga itu bahasa Sanskrit. Dalam Islam kami mengenal jannah. Jannah ini secara umum artinya adalah kebun. Tapi ketika bicara konteks-konteks tertentu, bahkan ada juga jannah di dunia itu ada loh dalam Al-Quran. Surga dunia. Tapi ketika kami tahu makna jannah yang dimaksud adalah tempat berhentinya nanti terakhir kita dan kekal di dalamnya menikmati apa yang Allah berikan, itu dijelaskan dalam riwayat hadis. Seperti yang saya bacakan sering-sering itu. Kalau di dalam kitab Anda kan juga tidak ada surga. Yang adanya Paradiso, sama Yim, Uranus. Kan begitu. Mungkin begitu. Itu Bu, kan sering saya juga nonton edit kan, dia bilang kan Quran yang sering dipermasalahkan, yang Quran bisa menjelaskan segala sesuatu yang di anha apa itu anahun. Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang ingin Allah jelaskan, bukan yang apa yang ingin kalian tahu. Nanti kalau seandainya definisi Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, kalian minta pula nanti cara memuat bakwan dalam Al-Quran. Make sense nggak itu? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Bukan apa yang ingin kalian tahu. Nanti kalau kalian tahu tetangga Nabi Muhammad, kalian minta kepada kami, mana di Al-Quran tetangga Nabi Muhammad? Nggak bisa, Al-Qurannya gagal. Mana di Al-Quran tutorial bikin cendol? Nggak tahu. Salah, berarti gagal. Nggak gitu cara berpikirnya. Gitu ya. Jangan disalahpahami konteks Al-Quran. Al-Quran itu punya konteks juga. Bentar, lanjut. Apa pertanyaannya? Ya Bang, Assalamualaikum. Itu syahadat di Quran ada atau hanya di hadis? Bentar ya, bentar Bang, Abang saya nelpon. Ya, silakan. Apalagi Bu menanyakan? Syahadat Pak, dia ada di Quran atau tadi kan hanya ditunjukkan di hadis? Apakah itu ada di Al-Quran syahadat itu? Sumber hukum Islam itu ada ya. Bentar Bu. Saya nggak bisa Mas. Ada Pak. Itu. Lanjut dulu, kakak tanya.
Ya, silakan Bu. Ya. Sumber hukum kami Islam itu ada dua, Bu, Al-Quran dan hadis, Bu. Oke, lanjut. Ya, tadi apa? Syahadat. Itu apakah ada di Al-Quran? Tadi kan yang dibuka hanya di hadis kan barusan. Bun, gini, perintah krusial itu ada di Al-Quran. Salah satu perintah Allah, tauhid itu, kul huwallahu ahad, itu perintah untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana cara mentauhidkan? Diajarkan oleh Nabi. Sama seperti ini. Apakah ada sholat duhur, asar, maghrib? Nggak ada di Al-Quran, tapi di perintah sholat ada. Perintahnya ada. Cara melakukan perintahnya ada di hadis. Ya, gitu. Yang lucu kalian bertanya kepada kami, perintahnya harus kalian tuntut dari Al-Quran, tapi kalian nggak punya perintah menyembah Yesus dalam Bible. Kan ini nggak masuk akal kayak gini, nggak apple to apple kita, nggak adil kalian itu. Kami ada perintahnya, walaupun itu hadis, dan itu Nabi Muhammad yang ngajarin. Tapi ketika kami tanya kalian menuhankan Yesus, perintah siapa? Kalian nggak bisa tunjukkan. Lalu kenapa kalian bertahan menyembah Yesus kalau betul perintah itu penting sekali buat keyakinan? Kenapa kalian masih menyembah Yesus? Kan ini nggak adil. Untuk mengakui Ibu. Itu bukan menyembah, Bunda. Itu perintah mempercayai Yesus. Bahkan saya sudah buktikan Anda tidak percaya kepada Yesus. Ketika Yesus katakan kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah, Anda Tritunggal. Saya buktikan. Ketika kalian mengklaim mengikuti Yesus, kalian nggak ikuti. Yesus itu perintahkan untuk ikuti dan percaya Dia. Justru kalau diuji-uji, siapa yang lebih percaya, Unirifa atau Anda? Saya lebih percaya Yesus pada Anda loh. Seluruh pondasi ilmu Islam itu bahkan sejalan dengan ajaran Yesus. Beramal, ajaran Yesus melalui saudaranya Yakobus. Percaya kepada satu Tuhan, ajaran Yesus. Ya, bersunat, bahkan dia sendiri jalankan. Jadi yang lucunya ini, saya bingung dengan kalian umat Kristen. Apa yang ada di otak dan di benak kalian? Kalian tuntut kami yang dasarnya jelas-jelas ada, bahwa kami bersyahadat itu bahkan lidah Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan cara mengucapkannya. Dasarnya ada. Kalian tuntut kami sudah tunjukkan ada, kok kalian pula yang membantah. Tapi ketika ditanya balik, kalian punya dasar untuk menyembah itu, kalian tak punya di ayat kalian. Pertanyaannya apa? Alasan kalian masih punya muka di hadapan kami bicara bahwa kalian tuh ajarannya benar gitu loh. Kan lucu kan? Yang ada juga kan ada, kalian mungkin tahu di mana itu ayatnya, yang semua kuasa telah diberikan, kuasa langit dan bumi kepada Tuhan Yesus. Iblis juga bilang begitu. Anda tahu kalau iblis juga mengaku berkuasa? Bukan kan? Tunggu. Yesus mengaku berkuasa di dunia. Kapan Yesus pernah berkuasa di dunia? Jawab. Kapan dia pernah berkuasa di dunia? Itu dia menyembuhkan orang. Dukun juga bisa menyembuhkan, dokter juga bisa menyembuhkan. Apa dia adalah Tuhan? Pendeta Anda yang tangannya pengkor bisa berubah. Apakah dia Tuhan? Orang mati. Elia membangkitkan orang mati. Apakah dia Tuhan? Ibu baca 1 Yohanes 5 nomor 19, Ibu. Yang punya kuasa itu iblis, Bu, di dunia ini, Bu. Tapi tidak dengan di sorga kan? Dia bilang kuasa di dunia. Coba, Yesus punya kuasa di surga? Ya. Iya. Oke, saya tanya kepada Anda. Kalau orang berkuasa di surga, apakah kuasanya terbatas? Bisa dikatakan berkuasa? Kalau dia punya keterbatasan dalam kuasanya? Tidak ada kuasa, tidak terbatas, tidak. Ya udah, saya tanya kepada Anda nih. Ketika Yesus diminta sama Salome, ibunda dari murid-muridnya, perkara duduk di samping kananku, bukan aku yang berhak memberikannya, melainkan Allahku kepada siapa dia berkenan. Punya kuasa nggak itu? Dengar nggak ayat itu? Itu sekalian saya. Ini itu adalah manusia dalam dia kemanusiaannya dan dalam artinya dalam kemanusiaan itu bicara tentang hari di surga nanti. Ada kuasa, manusia tidak ada kuasa. Loh, Yesus kan memang manusia. Gimana sih ini? Sejak kapan ada entitas yang bukan manusia bernama Yesus? Coba tunjukkan ada firman yang namanya Yesus di kitab apa aja lah, termasuk kitab Tatang Sutarman, nggak apa-apa. Ada nggak? Bu, baca kitab Anda baik-baik. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya. Ini perkara di surga. Giliran saya bilang dia nggak berkuasa di surga, Anda bilang ini kemanusiaannya. Emang pernah dia nggak jadi manusia?
naik mati jadi manusia, ke surga jadi manusia, turun lagi jadi manusia, duduk di samping kanan anak manusia, duduk anak manusia duduk. Dia tidak ada kuasa manusia pas apapun, mau nabi. Ya udah kalau begitu Yesus tidak berkuasa, dia anak manusia. Emang pernah dia bukan? Dia sudah bukan manusia. Dia bangkit bukan manusia lagi. Bukan, dia berarti dia berbohong. Bukan. Berarti Yesus itu pembohong ketika mengatakan anak manusia duduk di kemuliaan Bapa, anak manusia akan turun kedua kali. Apa ini, Bu? Di sini anak bukan manusia. doktrin, Bu. Di sini bukan doktrin, Bu. Di sini versi data, Bu. Di mana? Anak manusia duduk di samping kanan Bapa, anak manusia. Anda bilang dia bukan manusia. Anda bilang Anda percaya kepada Yesus. Sementara saya lebih percaya kepada Yesus. Saya akui dia dengan kemanusiaannya. Anda bilang dia bukan manusia ketika bangkit. Bahkan kata dia, peganglah tanganku, peganglah ini dagingku, ini bukan roh. Artinya dia manusia. Dia sendiri mengatakan anak manusia duduk, anak manusia duduk. Anda bilang enggak, dia bukan manusia. Entah Anda yang menipu, entah Yesus yang berbohong. Nih, Lukas 22 nomor 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Tuh, anak manusia di surga. Lucu ini orang-orang Kristen nih. Yesus katakan anak manusia, kalian sanggah dia. Ini kenapa saya katakan? Jangankan Nabi Muhammad Ibnu Abdullah kalian sangkal. Orang yang kalian anggap kalian ikuti aja, yang kalian katakan kalian mengikuti aja, kalian sangkal. Di sini kita bicara data, Bu, bukan doktrin. Kalau doktrin itu terserah Ibu. Kita di sini kan kalau mau diskusi lintas agama, doktrin, data dan literasi. Kalau masalah keyakinan Ibu itu terserah Ibu, terserah Anda, Kristen. Ya. Kita di sini bawa data. Anda kan tanyakan sama kami mana dalilnya. Nanti kalau kami tanyakan, kalau kami bawakan sifat Anda, oh itu doktrin kami. Nah, gimana pula nanti akhirnya? Nah, di sini bawa data, bawa literasi, gitu. Nanti kalau kami jawab pula, oh kami percaya Tuhan itu adalah Allah. Kami nggak butuh data. Ah, kan sama juga dengan Anda nantinya. Sementara Islam itu agama data, agama dalil. Nah, sebenarnya di Bible sama konsepnya, konsep Tuhan. Iya, tapi diingkari Bang Cerdas. Iya, doktrin mereka menabrak Bible, benda tuh. Itu mantan Kristen, Bu. Jadi saya dulu menolak doktrin. Kalau mau saya nambahin dulu, Ripa. Jangan memperlan. Nah, jadi tadi pernah saya tadi nyimak dari Wawa bahwa katanya gimana dalam Alkitab bahwa Yesus itu menyebut dirinya Tuhan. Bukan. Jadi kalau memang Tuhan itu bukan itu pertanyaannya. Kalau Tuhan itu terjemahan dari kata kurios. Jangankan Yesus, pemilik keledai yang diambil Yesus juga dipanggil kurios. Pertanyaannya adalah siapa yang memberi perintah kalian menyembah kepada Yesus, memerintahkan itu. Kenapa saya tanyakan itu? Kenapa itu penting? Karena dari tadi kalian bertanya tentang perintah-perintah ibadah kami. Lalu ketika kami balik bertanya, lah memang kalian punya perintah menyembah Yesus itu siapa? Itu penting sekali karena Yesus pun berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah kecuali yang mengikuti perintah Allah Bapa. Adakah Allah Bapa memerintahkan kalian untuk menyembah Yesus? Di manakah tertulis perintah itu untuk kalian menyembah Dia? Sehingga kalian berani-beraninya menyembah Dia tanpa ada perintah dari siapapun? Oke. Jadi kalau perintah untuk menyembah, kalau dari Kristen itu, sebenarnya kita melihat keilahiannya. Apanya yang ilahi dari Yesus? Dia berkuasa di atas di bumi, di surga juga. Di mana dia berkuasa di bumi? Ya, kapan? Dia kan bisa. Kapan dan di mana? Dan di Al-Quran juga menyebutkan dia bisa menghidupkan seperti apa yang dituliskan Al-Quran. Itu bukan menghidupkan. Kenapa? Anda percaya Nabi Isa? Mujizatnya. Anda percaya Nabi Isa sekarang di Al-Quran? Percaya Nabi Isa di Al-Quran sekarang? Mau mengikuti Nabi Isa sesuai Al-Quran? Kalau dari Al-Quran itu memang berbeda. Tapi yang saya tanya itu kuasanya, Pak. Pak, apa definisi berkuasa? Saya tanya. Apa definisi berkuasa? Kalau Nabi Muhammad berkuasa, saya bisa jelaskan. Nabi Muhammad itu pernah berkuasa menjadi khalifah pemimpin selama kerasulannya. Itu dia memimpin Jazirah Arab. Dia berkuasa itu menjadi pemimpin.
Vladimir Putin berkuasa nggak? Berkuasa. Dia menjadi presiden Rusia. Donald Trump, bentar dulu. Kita kan definisikan dulu berkuasa. Donald Trump itu berkuasa di dunia. Kapan? Sekarang dia menjabat menjadi presiden. Pak Prabowo berkuasa di Indonesia. Kapan? Sekarang jadi presiden. Pertanyaannya, kapan Yesus pernah berkuasa di dunia? Jawab. Nah, kalau saya melihatnya bukan berkuasa seperti itu. Nah, ini dia yang misunderstanding. Karena kata berkuasa itu memiliki kuasa, diberi kuasa. Lalu Anda tidak begitu, ya sudah. Apa yang dimaksud berkuasa bagi Yesus? Silakan. Nah, lain lagi nih maknanya. Ya seperti yang di Alkitab, seperti kan pernah ada kayak Yesus menenangkan ombak itu. Oke, menenangkan ombak. Oke. Apakah orang menenangkan ombak itu berkuasa? Iya, berkuasa. Ya itu betul. Kuasanya, berkuasa. Musa itu berkuasa membelah lautan. Kenapa tak menuhankan Musa? Karena dia utusan. Yesus memang bukan utusan, dia ngaku utusan kok. Bedanya sama Yesus, dia juga berkuasa di surga. Loh, sama saya sudah tunjukkan dalilnya. Dari mana Anda bilang dia berkuasa? Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini ketika Salome, ibu dari murid-murid Yesus, minta tolong anaknya supaya duduk nanti di surga bersama Yesus, dijawab, aku nggak berkuasa, aku tidak berhak. Katanya berkuasa, ini aja dia nggak berhak. Baca Matius 20 nomor 23. Boboiboy lebih berkuasa loh, punya 3 kuasa. Kuasa air, kuasa batu, kuasa tanah. Itu yang di bumi. Ini kan di surga. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang coba saya tanya, menyediakannya. Kuasa untuk menghapus dosa itu kuasa dari surga atau kuasa dari bumi? Dari Allah. Dari Allah. Ya itu. Berarti dari surga kan kuasa itu. Tunjukkan data. Yesus pernah berkata, dosamu telah ku hapus dan ku ampuni. Tunjuk data. Ada banyak itu. Mana? Satu aja, nggak usah banyak. Satu aja. Satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Mana? Satu aja, jangan banyak. Satu aja. Mana ayatnya? Yang mana ya? Ada cerita saya lupa tuh ayatnya. Ya kalau lupa jangan bawa, jangan klaim-klaim kalau lupa. Kalau lupa jangan klaim-klaim. Katanya Yesus itu ada itu ayatnya. Di mana? Tunggu dulu. Ada yang cari yang ketemu sama Yesus pesundal, makanya dia yang hapuskan dosa. Tunjuk, bacakan ayatnya. Ada itu. Itu diampuni. Sabar dulu, saya carikan dulu. Dosamu telah diampuni apa? Dosamu telah aku ampuni. Ya. Dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Gimana ini? Bang Parlan dengar kata-kata. Makanya penting diampuni, ku ampuni, contoh. Ini beda loh, jangan samakan. Makanya kenapa kalian tersesat? Itu karena kalian membaurkan semua diksi. Baju Ustadz Arif telah dicuci. Artinya baju Ustadz Arif ini sudah dicuci. Bisa jadi di laundry, bisa jadi dicuci orang, bisa jadi memang dicuci sendiri. Baju Ustadz Arif aku cuci. Artinya aku yang nyuci. Itu beda. Dosamu telah diampuni dengan dosamu telah kuampuni, itu beda. Maka lebih hebat murid-murid Yesus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Semua manusia bisa mengampuni dosa. Kalau kita bicara tentang diksi kalian, yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan, aku yang ampuni dosa kalian? Itu yang kutanya. Ada Matius 9 ayat 5 sampai 6. Bacakan. Percuma loh kalian ke mereka. Mereka kan juara 1 dalam mengarang loh. Nah kan kayak gini nih, nggak bisa dicuci langsung menyerang pribadi. Kalian yang mengarang bukan kami. Giliran Kalau aku tanya Quran nggak? Udahlah Kristen sama Darni sama si beranilah. Kok takut pula aku tanya Quran. Berani nggak? Inilah istrinya ngomong blunder dari tadi. Maju lakinya karena sakit hati.
Lah berani bahas lah. Bisa kau bahas Al-Quran? Coba ayat mana yang mau kau bahas? Ya ayat mana yang mau kau bahas? Ayat mana? Berani. Jangan tafsir ya. Jangan ngarang-ngarang ya. Apa arti tafsir? Tafsir ya. Jangan kau ngarang-ngarang ya. Apa arti tafsir? Arti tafsir apa? Saya tanya arti tafsir apa? Kok banyak congor? Kau yang banyak congor. Ya, arti tafsir apa? Ini orang ngomong nggak ngerti apa yang diomongkan. Jangan diturunkan. Mari kita kau justru kau orang-orang kayak kau ini turunkan kau. Emang kami tidak tahu. Saya turunkan kau. Justru orang kayak kau ini wajib kami turunkan. Yang songong sotoy sebenarnya udah malu pengen turun sebenarnya dari tadi. Cuma malu caranya nggak bisa turun. Bilang karena bininya udah blunder dari tadi. Tiba-tiba maju lakinya karena malu. Iya, dari tadi bininya blunder. Kau yang minta turunkan ya, aku turunkan lah. Silakan. Halo, jadi ayat yang untuk menghapus dosa itu ya, ini biar beda. Ya, mana? Darni dulu. Jadi dari Darni baca kan dulu. Kalian tadi ngasih data nggak dibaca? Ya kita baca ya. Iya, sabar dulu makanya ini Matius gimana mau ngasih data kalau 9 ayat 5 sampai. Ini Darni ini Kristen juga nih. Baca Darni. Ya, Matius 9 ya. Kamu tahu bahwa dunia ini 9 ayat 5. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 6. Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia, itu maksudnya Yesus. Di dunia Yesus berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Itu siapa yang memberikan? Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, siapa yang memberikan? Iya. Itu. Nih, aku kasih data lagi nih, Ustaz Arif ya. Nih, bentar. Yesus itu nggak ada ubahnya sama seperti murid. Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang terampuni, dosanya terampuni. Yang kutanya ketika dia mengampuni itu dia berkata, dosamu aku ampuni. Yang kutanya itu Darni, si Matupang. Kan dia tadi katakan kepada wanita yang Pak mana PJ-nya itu dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat kata dosamu diampuni dengan dosamu ku ampuni itu beda. Si Darni si Darni dikubur. Artinya Darni telah dikubur. Siapa yang mengubur? Bisa jadi tukang gali kubur, bisa jadi Pak Pipo, bisa jadi si Luga yang mengubur Darni. Aku cuma bilang si Darni telah dikubur. Tapi kalau aku bilang aku mengubur Darni, si Darni telah kukubur, artinya aku yang nguburin kau Darni. Itu beda diksinya bahasa Indonesia. Makanya belajar bahasa Indonesia biar nggak sesat kalian. Kalian kan mau apa? Mau menghilangkan bahwasanya Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Bukan menghilangkan, yang ku tanya bukan sesama aku tak menghilang apa yang mau hilangkan? Apa aku menghilang-hilangkan Tuhanmu? Maafkan loh Ripa. Oke, Ripa, ini tambahnya. Orang itu terampuni. Halo. Apa ini? Bentar dulu. Ini tambahnya ya, selain ditambahin tadi. Coba buka di Yohanes 1 ayat 29. Situ jelas. Bacakan. Aku lagi banyak urusan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus. Oke, tai sapi dibakar menghapus dosa. Dulu. Tai tafsiran itu kan Ripa, itu tafsiran. Kok tafsiran? Nggak tahu ayat. Oke, ini nih ayatnya nih. Kok kata-katanya ganti lah, agak halus dikit lah. Memang tai sapi, diskusi. Apalagi yang lebih loh. Tai sapi kok memang tai lucu ini kok tai lembu kok menghapus itu dosa kok. maksudnya dibuang di luar kemah. Kalian baca baik-baik. Itu kan diskusi. Baca baik-baik. Diskusinya kan buka. itu kurang Dan ini satu-satu dengan Parlan. Kalian ini kalian yang kasar. Tapi kau nggak berhenti ngomong Darni. Aku capek dengan kau loh. Kau kalau nggak siap diskusi nggak usah diskusi Darni. Parti perming, tengok baca kitab kalian. Kalian ini kadang-kadang memang koplak. Kitab kalian kata-kata itu loh tadi. Kata-kata itu. Coba dihaluskan lah kalimatnya.
Ini kenapa ini baca ini? Haluskanlah dikit kata-katanya. Baca, kita kan diskusi enak gitu. Kau baca, iya Bang Parlan, kau kan baca. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, kan bilang tadi, inilah domba yang menghapus dosa dunia, kan itu tadi dasarmu tadi. Terus kotorannya jawab. Darni, kau diam dulu, nanti kau jelaskan. Ya kalian nggak bisa, kau diam lucu kau ini. Aku bisa mengartikannya. Turunkan aja Ustaz Darif, nggak bisa kayak gini. Turunkan aja si Darni ini, mengganggu dia. Sudah ada di Alkitab itu kan sudah. Bukan nggak berani. Kau berisik Darni. Kan sudah ada di ayat Bibelmu kan. Iya, aku ngomong kau ngomong, Ustaz Darif ngomong kau ngomong, ribut kita kayak pasar. Bisa nggak kau bergantian? Akulah masih Parlan dulu. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, dengar ya, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itu